lagi di podcast Sisma. Nah, pada podcast kali ini aku dan teman-temanku ingin membahas satu aplikasi yang sangat amat canggih nih. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi ini? Pasti pada tahu kan? Sebelum aku mulai podcastnya, aku kenalin diri dulu ya. Kenalin, aku Luna dan di sini aku ditemani oleh dua teman-teman aku yang sangat amat seru pastinya. Nah, kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar para penonton pada tahu. Halo semuanya, kenalin nama aku Yuli. Jadi di sini aku adalah salah satu teman dari Luna nih. Nah, di sini juga aku punya bareng sama satu teman aku lagi nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Gung Bintang. Aku juga salah satu teman dari mereka karena kebetulan kita dari kelas yang sama ya, X11. Halo Juli, halo Gong Bintang. Halo Luna. Gimana nih kabar kalian? Baik nggak? Baik dong ya, Baik pasti banget. Pastinya udah duduk di kursi podcast Sisma yang kita Bener. idam-idamkan nggak sih? Pasti dong. Ruangannya tuh juga keren banget. Iya bener banget nih. Jadi gimana nih? Tadi kamu sudah nanyain kabar kita ya nggak sih? Sekarang kita nanya nih, kabar kamu gimana sih? Tentunya kabar aku baik dong, karena kan duduk di sini tuh udah impian-impianku banget ya. Iya, Siapa sih. sih yang nggak pengen duduk di sini? Iya. Iya, kalau siapa sih yang nggak pengen duduk di ruang Ruangan podcast podcast. Sisma? Siapa sih yang nggak mau masuk YouTube podcast Sisma? Iya bener banget. Suatu kebanggaan buat kita kan. Iya bener banget. Nah, pada podcast kali ini aku ingin membahas aplikasi yang canggih yaitu ChatGPT. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi ini? Kalian berdua pasti tahu kan? Iya tahu banget nggak sih siapa sih di zaman sekarang yang nggak tahu ChatGPT? Iya ya kan, nggak apalagi sih? kayak sekarang tuh apa-apa zaman yang bener-bener butuh referensi banget kan. Iya, Kita bener kalau banget. lagi belajar buat tugas tuh pasti butuh referensi kan. Iya bener banget pakai Bener-bener. ChatGPT nggak sih? Jadi kayak apalagi di zaman sekarang di zaman digitalisasi yang dimana kita apa-apa pakai handphone ya nggak sih? Iya. Pakai media sosial. Teknologi. Iya teknologi bener banget. Nah, benar-benar dari aku searching di beberapa sumber nih. ChatGPT itu aplikasi untuk jawab soal yang cepat. Gimana Iya. nih tanggapan kalian? Sumpah, tapi cepet banget. Aku tuh pernah kan di kelas nih ceritanya teman-teman. Terus kayak guru nih kan lagi nanya nih, cerita kan emang cepet-cepetan ngambil poin ya. Iya. Terus kayak di situ tuh bener-bener kepikirannya tuh langsung ke ChatGPT. Kenapa? Karena dia jawabnya tuh cepet banget, to the point juga jawabannya. Iya bener banget, di ChatGPT itu jawabannya langsung to the point. Jadi kita nggak perlu baca yang panjang-panjang gitu kayak di Google ya nggak Iya, sih? jurnal-jurnal Iya, gitu juga. kalau di Google kan kebanyakan kita harus baca dari awal sampai akhir dulu baru kita ketemu jawabannya. Sedangkan kalau kita pakai ChatGPT, kita itu langsung dikasih to the point jawabannya itu apa. Nah, kan kalian dari tadi bahas keuntungannya ChatGPT. Apa ChatGPT ini ada sisi buruknya gitu? Ya udah pasti dong, di Pasti. setiap aplikasi atau website gitu udah pasti ada sisi negatifnya. Ya nggak sih? Jadi menurut aku salah satu sisi negatif dari ChatGPT yaitu kita itu bakal ketergantungan sama aplikasi tersebut. Ya nggak sih? Bener banget, kayak kita tuh jadi nggak ada effort gitu loh teman-teman buat nyari buku, nyari jurnal gitu, apalagi kayak buat nyari Google Brandly, maaf kalau salah ya. Iya, Jadi Brandly, maaf karena kalau di salah. ChatGPT tuh udah langsung to the point gitu, dia langsung Iya, bener banget jawabannya. jawabannya. Jadi nggak ada tuh yang namanya ChatGPT maaf kalau salah ya nggak sih? Bahas maaf kalau salah. Apakah ChatGPT itu ada maaf kalau salahnya juga nih? Waduh, Aduh, simpang masih siur. simpang siur nggak sih jawaban dari pertanyaan Luna tadi? Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa kalau ChatGPT itu bener atau enggak sih? Ya, tapi teman-teman kalau lagi ngebahas tentang bener atau enggaknya ChatGPT nih, aku jadi keinget tahu beberapa hari lalu nih ya. Aku kan sempat scroll medsos aku, TikTok aku, Ya. terus lewat nih di FYP aku tentang video Profesor Ibu Stella Christine. Teman-teman tahu? Ya pernah lewat nggak sih? Pernah denger lah. Belum lewat sih itu di aku Nah, kebetulan. jadi teman-teman ceritanya itu waktu itu kan aku lagi nge-scroll nih, terus muncul video ibunya itu. Waktu itu ibunya tuh lagi berpidato gitulah mengenai tentang ChatGPT. Di situ Ibu Profesor Stella Christine ini mengatakan bahwa sebenarnya ChatGPT ini nih nggak bisa kita percaya 100%. Kenapa? Karena pada saat itu beliau ini sedang berpidato nih seperti yang aku bilang tadi. Lalu beliau ini kayak pengen ngetes ChatGPT gitu lah. Lalu beliau ini menanya, iya. Jadi ngetes ChatGPT itu bener apa enggak nggak iya. sih? Lalu beliau ngasih lah pertanyaan tentang psikologis gitu ke ChatGPT.
Dan ternyata setelah dikasih pertanyaannya, ChatGPT ini ngeluarin beberapa poin jawaban. Padahal nih ya, seharusnya dari pertanyaan yang sudah dikasih itu tidak ada jawabannya. Serem banget nggak sih? Berarti kita salah dong selama ini. Kan? Iya, jadi selama ini jawaban yang kita pakai tuh Belum nggak tentu 100% benar, kan? Iya. Lalu Ibu Profesor Stella Christine ini langsung menyimpulkan bahwa teman-teman nggak boleh langsung percaya aja sama ChatGPT, karena kan kita belum tentu tahu nih kebenarannya dia 100% atau enggak nih. Iya bener banget nih, apalagi selama ini juga kita makanya kan asal banget nggak sih, langsung nyari pertanyaan langsung ada jawabannya. Nggak memahami sama sekali. Iya, nggak memahami apa sih dari jawaban itu sebenarnya. Jadi asal jawab gitu ya. Iya. Iya. Nah, aku nih juga pernah lihat di TikTok Ya. yang videonya itu aku baru tahu ternyata ibunya itu yang kamu bahas. Iya. Ada yang tahu nggak sih ibu Tokyo itu Oh, ibu oh Tokyo iya, papa tahu. bar Teman-teman. Ibu bapak Ibunya dari Tokyo nggak sih? Iya dari Tokyo, Iya. dari Barcelona. Iya gitu lah kalau nggak salah. dijawabnya kesana kesini padahal itu jawabannya simple banget. Ya apalagi itu jawabannya sebenarnya gampang banget nggak sih, sesimpel itu, tapi karena pakai ChatGPT jadi dibelibetin gitu nggak sih jawabannya, jadinya diputer-puterin gitu. Ribet banget jadi. Itu Iya. karena botnya ragu nggak Iya. sih jawabnya? Iya bener banget sih. Belum tentu 100% benar. Iya bener banget. Dari yang aku sempat baca sih ya di komen, katanya juga ChatGPT itu terakhir update 2021. Aku belum pernah dengar, belum pernah baca juga. Belum pernah nggak sih denger Iya. ChatGPT terakhir update 2021 tuh kayak Baru dengar dari Luna. Iya baru denger dari Luna ini aja. Tapi itu masih simpang siur juga sih, karena kan aku bacanya di komen netizen ya, biasalah netizen. Netizen. Tapi kalau terakhir update 2021 serem juga nggak sih selama ini kita pakai ChatGPT, ternyata ChatGPT yang belum terupdate. Ya kan, apalagi sekarang tuh kayak di pelajaran PKN gitu kan, banyak iya. perubahan-perubahan. Ya, betul, apalagi betul. tentang undang-undang. Iya kan, karena sekarang udah era yang baru, kabinet yang baru, apalagi kan pasti banyak tuh perubahan-perubahan undang-undang, pembaruan ataupun segala macamnya kan. Iya, jadi selama ini yang kita tanya itu juga belum 100% yang baru jawabannya ya kan. Iya benar. Serem. Karena juga kan ChatGPT ini dibalasnya sama bot ya. Iya, sama robot nggak sih AI gitu? Iya. Robot yang canggih gitu ya. Iya Iya, benar-benar. tapi kalau ngebahas robot gini tuh, kalian pernah nggak sih ketemu robot AI gitu, pernah nggak? Di Indonesia Ya, belum. deh. Nggak Kalau- sih? Kayak di Indonesia ada deh, tapi kalau Tapi di belum Bali- ketemu nggak sih Iya, di Bali? belum ketemu kali ya. Posisi tepatnya di Denpasar belum ketemu ya. Belum. Tapi aku pernah waktu itu sama juga nih nge-scroll TikTok kan, biasalah kita nge-scroll Iya, TikTok anak apa-apa. muda nggak sih scroll TikTok terus. Terus aku tuh nemuin di salah satu video gitu, di supermarket gitu nih ceritanya, lagi ada yang belanja kan. Terus ternyata tuh ada robot gitu lewat, kayak dia itu lagi mempromosiin suatu barang gitu loh. Kalau dulu kalian pas kecil itu kan pasti kayak manusia gitu kan yang promosiin. Iya, manusia. Ya kan? Iya. Kayak Manusia. Buat jajanan pakai Iya. tiket Iya. kan. Langsung pakai nampan nggak sih? Iya. Terus kita langsung minta beli sama orang tua. Iya, Iya, pakai iya. rengek minta beli nggak sih? Terus kalau di video yang kemarin itu ya, yang aku lihat dia tuh udah nggak dipromosiin sama manusia tahu, dia tuh udah ada robotnya gitu, dia jalan, coba bayangin, canggih banget. Canggih banget, keren banget gak sih Iya. kayak gitu? Itu posisi pasnya di mana ya? Kurang tahu karena waktu itu tuh kayak cuman ngeliat di video aja tuh. Oh. Terus canggihnya yang lagi tuh ya, kalau misalnya ada orang lewat nih, itu tuh dia kayak langsung kedeteksi gitu loh sama robotnya langsung berhenti, kan kayak keren banget. Iya keren banget gak sih? Kapan ya ada di Indonesia? Aduh, kapan ya kita bisa Itu ketemu langsung? definisi negara canggih nggak sih yang udah Iya, ngeluarin kebanyakan. itu? Tapi kalau kebanyakan robot kayak gitu kebanyakan di Jepang gak Iya sih? sih, negara canggih di Jepang, Jepang. Jepang, Cina. Cina gitu. Aku biasa sering lihat-lihat gitu kan di medsos. Terus sering-sering kayak pernah deh lewat di FYP TikTok kayak tapi kayak aku scroll lagi deh. Iya, scroll lagi. Tapi ngeri juga nggak sih, takut. Iya, tapi takutnya itu tuh karena gini nggak sih, kalau misalnya bayangin aja yang apa-apa biasanya dikerjain sama kita nih manusia, terus udah mulai tergantikan sama robot-robot gitu, serem banget. Iya bener Jangan banget. sampai. Jangan sampai kita ketergantikan sama manusia, sama robot. Iya, sama robot. Otaknya udah linglung nih kayaknya nih. Jangan dong. Nah, kan bahas serem nih dari tadi. Kalian tahu nggak sih yang sempet viral di
TikTok sama Twitter tuh contohnya itu? yang Apa tuh, masalah apa itu? pakai ChatGPT untuk lolos univ. Aduh, Serem banget. serem banget. Kamu udah Gimana pernah tuh? tahu nggak? Kayak pernah sih, kayak pernah lihat. Ya, kalau tentang ini tuh aku lumayan baca sih ya. Kayak ini kan waktu itu viralnya di Twitter kalau nggak salah ya. Iya, di Twitter. Mm-mm. Aku terus baca-baca dan ternyata ini tuh kan kayak ada beberapa mahasiswa kan ya? Iya, Beberapa mahasiswa. mahasiswa dia tuh bisa lolos univ gitu tuh pakai ChatGPT. Bukan ChatGPT, salah satu AI ya, salah satu AI. Sorry. salah satu AI itu, tapi serem banget. Kalian bayangin aja misalnya teman-temannya yang nggak lulus tapi dia lulus karena dia Iya. pakai ChatGPT. pakai AI. AI. Distract Pakai semua. Iya, pakai AI. Jadi kayak kasihan nggak sih teman-temannya yang Iya. udah bimbel. Mahal banget lagi Mahal sekarang. banget lagi, sebulan tuh bisa 1 juta lebih gitu bimbel. Kasihan jadi. Terus yang udah teman-temannya yang udah berusaha kerja keras mati-matian buat ngejawab soal gitu, terus kalah sama temennya Orang, pakai ya, temennya. AI itu kayak sakit hati banget sih. Ya, kalau aku di sana aku sakit hati banget sih. Iya, benar banget. Untuk pelakunya itu malu nggak sih sebenarnya? Apalagi dia udah viral tuh sampai ke Twitter loh. Iya. Tapi kalau dibilang malu tuh pasti malu sih ya teman-teman. Kalau misalnya malu kayak karena viralnya tuh pasti karena dia tuh di situ kalau teman-teman kalau kalian lihat nih mukanya itu terpampang jelas. Iya, iya, benar. Namanya terpampang jelas. Terus apalagi asal sekolahnya terpampang jelas Iya, banget. banget. Kalian bayangin aja sekolahnya kayak misalnya sekolahnya yang Sekolah yang ternama iya gitu sekolah nggak ternama sih? gitu. Terus karena kesalahan kayak gini ngebuat sekolahnya Sekolahnya jatuh tuh kayak gitu. nama sekolahnya Iya, nama jadi sekolahnya. anjlok gitu kan. Apalagi sekolah yang kayaknya kalau nggak salah sekolahnya lumayan terkenal nggak sih di sini? Iya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah kalau pernah dengar gitu lah, lumayan terkenal gitu di sana. Tapi kalau sampai kayak gitu sih malu banget nggak sih? Iya, bahaya. Tapi kalau ngebahas malu, kalau malu pakai ChatGPT tuh menurut aku enggak sih ya. Iya, Ya enggak, kan? enggak. Karena kita bisa pakai referensi kan. Iya. Iya, jadi ChatGPT Asal, juga bantu. Asal teman-teman tuh nggak nge-copy paste, terus kayak nggak langsung nyalin langsung 100% itu dah ya. 100% dari ChatGPT itu langsung. Asal ChatGPT itu dijadiin referensi itu pasti bagus banget sih. Iya, jadi kayak ChatGPT itu dipergunakan secara positif. Iya, ya nggak secara sih? positif. Supaya positif. Nggak langsung dari ChatGPT-nya aja, kita langsung tanya juga dari sumber-sumber. Jadi kita baca gitu loh, tetap dari sumber jurnal-jurnal, tetap baca. Dari buku-buku yang sudah terpercaya. Ternyata Kopas di ChatGPT itu bisa di-detect loh guys. Ketahuan. Oh iya, Itu tahu-tahu yang pakai kayak website gitu iya. atau aplikasi gitu nggak Itu sih? yang kayak ngecek plagiarisme skripsi gitu ya? Iya, benar-benar. Iya, Kayak iya. seperti itulah Kita kira-kira tahu ya. persen berapa persen kita plagiat. Plagiat. Oh iya, Plagiat pakai canggih banget. ChatGPT ya nggak sih? Jadi Canggih menurut banget. Canggih banget ya. Nah, ada nggak yang kalian mau sampaikan sama penonton nih? Nah, yang aku pengen sampaikan juga ya, jadi kalau menurut aku kalian tuh boleh kok pakai ChatGPT dan yang lain-lainnya, tapi ingat pakainya secara positif, jangan ke arah yang negatif. Benar. Benar. Benar teman-teman, kalau misalnya kalian mau pakai ChatGPT itu boleh-boleh aja, asal teman-teman tuh sekarang tergantung dari diri masing-masing ya. Iya, benar. Pergunain ChatGPT-nya dengan baik, jangan langsung di copy paste jadiin referensi, itu bakal bagus banget. Nah, Momo, dari tadi sini ada kertas nih. Kalian sadar nggak sih? Nggak sadar, nggak dari sadar tadi ya. kita asik banget Kita ngobrolnya. asik banget ngobrol Mau sampai buka nggak nih kertasnya ini? mau dibuka nggak nih? Mau dibuka Boleh. nggak? Boleh, buka ya. Buka Buka ya. ya. Hitung ya, hitung kita buka ya. Nah, 1, 2, 3. And podcast. And podcast. Intinya ya guys, jangan sampai kita menggunakan satu aplikasi, bukan satu, tapi menggunakan aplikasi dengan yang salah. Tapi kita juga harus menggunakan aplikasi dengan bijak dan benar. Jangan sampai salah guna ya guys. Iya, bener banget nih yang dikatakan sama Luna tadi. Jadi jangan ingat kalau kalian mau pakai aplikasi atau AI gitu, mempergunakannya secara positif. Betul. Nah, karena kita udah di penghujung akhir podcast nih, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian Iya. semua. Terima kasih dari kita. Dan sampai jumpa. Bye.